Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Sri Rahma Febianti dengan NIM E1E021070. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Metode Global Berbasis Daring dalam Membaca Lancar Siswa Kelas 2 SDN 1 Taman Sari tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu dalam pendidikan di Indonesia, bahasa Indonesia sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat 4 keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa yaitu keterampilan membaca. Adapun membaca menurut para ahli, yang pertama adalah membaca menurut Tarigan, yaitu membaca adalah suatu proses yang dilakukan atau digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau media tulis. Sedangkan menurut Rahim, membaca adalah suatu hal yang sulit, tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual seperti berpikir, psikologistik, dan metakognitif. Selanjutnya ada metode global menurut Haryadi, di mana metode global merupakan metode yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk pembaca pemula. Caranya dengan membaca secara utuh, biasanya per kalimat, dan membaca bagian-bagian tertentu atau unsurnya, dan membaca secara utuh kembali. Metode ini menggunakan prosedur mengurai dan merangkai. Kembali lagi pada dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang timbul pada penelitian ini yaitu dunia pendidikan di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, pada tahun ini dunia mengalami masalah yaitu pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh orang agar tidak saling berdekatan satu sama lain. Peraturan di seluruh dunia pun diperketat, khususnya di Indonesia diberlakukan PSBB, yang dimana seluruh kegiatan di luar rumah diberhentikan sampai pandemi ini mereda. Salah satunya yaitu kegiatan di sekolah. Selama kurang lebih beberapa bulan ini, pendidikan di Indonesia menggunakan sistem daring dalam jaringan atau online. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa, tetapi dilakukan menggunakan handphone atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, adapun kelebihan dan juga kekurangan dari sistem pembelajaran daring. Yang pertama itu, banyak siswa yang tidak memiliki handphone atau laptop, serta jaringan internet yang tidak memadai menjadi permasalahan terbesar bagi guru dengan siswa. Serta banyaknya orang tua yang tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Adapun kelebihannya, yang pertama dapat diakses di mana saja. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas metode global berbasis daring dalam membaca lancar siswa kelas 2 SDN 1 Taman Sari tahun ajaran 2020-2021. Manfaat dari penelitian ini yaitu peneliti mengharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan terutama pada bidang teknologi seperti pembelajaran daring. Nah, selanjutnya di sini ada definisi operasional. Yang pertama ada efektivitas metode global. Dalam pembelajaran, perlunya penggunaan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif agar dalam pembelajaran yang dilakukan dapat lebih bervariatif dan berjalan lancar. Selanjutnya, yang kedua di sini ada pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan
merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara siswa dan guru secara langsung, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Nah, yang ketiga di sini ada membaca lancar. Membaca lancar merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas rendah. Secara umum, penyebab kurang lancarnya membaca dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas kajian teori, yaitu belajar membaca dengan metode global berbasis daring. Jadi, metode global diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada pendekatan kalimat. Untuk membantu pengenalan kalimat yang dimaksud, biasanya menggunakan gambar. Di bawah gambar tersebut, dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna yang dimaksud. Gambar berfungsi untuk menarik perhatian dan memberikan stimulus untuk membuat bacaan. Selain itu, gambar juga berfungsi untuk mendidik sifat kritis pada anak. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kelemahan metode global. Nah, kelebihannya yang pertama, memenuhi tuntunan jiwa yang memiliki sifat ingin tahu tentang sesuatu dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Sesuai dengan konkret manusia yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Adapun kelemahan metode global. Yang pertama, banyak sarana yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan metode ini, yang terkadang sulit bagi sekolah-sekolah tertentu. Selanjutnya, tujuan membaca. Secara umum, orang melakukan aktivitas membaca dengan tujuan antara lain yang pertama, mengizinkan informasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, ingin mengetahui tentang beberapa topik atau masalah. Nah, yang terakhir yaitu penyebab siswa kurang lancar membaca. Secara umum, siswa kurang lancar membaca dapat berasal dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebabnya yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa tersebut. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, berikut ini adalah model dari kerangka berpikir penelitian yang hendak meneliti efektivitas metode global berbasis daring dalam membaca lancar siswa. Yang dimana masalah penelitiannya yang pertama ada efektivitas metode global dan yang kedua ada pembelajaran berbasis daring. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang artinya untuk mendalami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa hal, yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dan sumber data yang digunakan dari penelitian ini yaitu data primer atau diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, serta ada data sekunder yaitu yang diperoleh peneliti dari data atau sumber yang sudah ada. Setelah data terkumpul, barulah data-data tersebut dianalisis melalui teknik analisis data. Di antaranya yang pertama dilakukan reduksi data, lalu penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah itu, kita masuk pada kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Waktu penelitiannya selama semester genap tahun ajaran 2020-2021.
Tempat penelitiannya yaitu di SDN 1 Taman Sari. Subjek penelitiannya siswa kelas 2 dan guru kelas 2 di SDN 1 Taman Sari. Sumber data ada data primer dan juga data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu tes wawancara dokumentasi. Ini ada hasil penelitian. Nah, yang pertama di sini ada deskripsi setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di SDN 1 Taman Sari dengan subjek penelitian yaitu guru dan siswa kelas 2. Data yang dicari tentang efektivitas metode global berbasis daring dalam membaca lancar siswa. Data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi yang didapatkan dari hasil tes membaca lancar siswa dan hasil wawancara dengan guru kelas 2. Penelitian ini dilaksanakan pada saat pembelajaran daring. Selanjutnya yang kedua di sini ada paparan data. Berdasarkan hasil tes dan wawancara yang dilakukan selama penelitian dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021, peneliti mengambil data hasil selama 3 hari terhitung dari tanggal 18 Februari sampai 20 Februari 2021. Dan peneliti melakukan wawancara pada tanggal 22 Februari sampai 23 Februari 2021. Hasil tes. Berdasarkan hasil tes yang diperoleh dari 27 siswa yang mengikuti tes membaca, terdapat 4 orang siswa yang masih kurang dalam membaca lancar. Dapat dilihat dari skor akhir yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya ada hasil wawancara dengan siswa dan guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kelas 2 mengenai pembelajaran berbasis daring, beberapa siswa mengalami kesulitan dikarenakan siswa sudah terbiasa belajar dari rumah. Jadi, siswa tidak bisa membedakan antara waktu belajar dengan waktu bermainnya. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan guru mengenai metode global berbasis daring yang diterapkan, guru mengalami beberapa hambatan seperti 1. Jaringan yang tidak stabil. 2. Kuota yang kurang memadai untuk menonton video pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan hasil tes dan wawancara. Hasil tes yang diberikan kepada 27 siswa kelas 2 SDN 1 Taman Sari. Tes yang dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu tes membaca kata dan tes membaca teks sederhana. Dalam pelaksanaan tes membaca lancar, peneliti memberikan teks bacaan kepada siswa yang kemudian akan dikumpulkan dalam bentuk video yang berisikan siswa membaca teks bacaan sederhana tersebut. 27 siswa di kelas 2 SDN 1 Taman Sari bahwa terdapat hasil yang bervariasi dari yang nilainya baik, cukup baik, sampai dengan yang kurang dari nilai rata-rata. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, terdapat beberapa siswa kelas 2 SDN 1 Taman Sari yang belum mengenal huruf dan belum mengenal tanda baca yang benar. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini efektivitas penggunaan metode global berbasis daring dalam membaca lancar siswa di SDN 1 Taman Sari dapat dikatakan kurang efektif karena terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran daring, seperti jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya fasilitas yang dimiliki orang tua siswa yaitu handphone yang digunakan. Selanjutnya, saran. Pertama, saran bagi guru. 1. Untuk guru harus menggunakan metode mengajar yang lebih bervariasi dan efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada saat pembelajaran membaca. Yang kedua, guru harus mengembangkan kreativitas dalam membuat soal seperti penulisan gambar sehingga dapat menarik minat siswa dalam membaca. Adapun saran untuk peneliti lain.
dapat dilakukan pengkajian kembali terhadap hasil penelitian ini agar dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian selanjutnya.